Pernahkah Anda merasa lutut berbunyi krek saat berdiri atau pinggang terasa kaku seolah engselnya berkarat? Banyak dari kita langsung lari ke apotek membeli suplemen kolagen mahal seharga jutaan rupiah demi hasil instan. Tapi tahukah Anda, seringkali itu hanya membuang uang. Masalahnya bukan karena Anda kurang suplemen, tapi karena tubuh Anda kehilangan kemampuan mengelas sendi secara alami. Faktanya, setelah usia 40 tahun, produksi kolagen kita turun drastis 1% setiap tahun. Bayangkan jika sekarang Anda berusia 60 tahun, artinya 20% bantalan sendi Anda sudah menguap. Inilah krisis kolagen yang sebenarnya. Sebelum kita bongkar 8 makanan ajaibnya, pastikan Anda tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya. Like video ini jika Anda ingin bebas dari nyeri lutut dan tulis di kolom komentar, "Saya siap sehat," agar kita bisa saling mendoakan. Bapak Ibu, mari kita bicara jujur. Seringkali kita merasa malu saat belanja di pasar dan meminta ceker ayam atau tulang sapi dalam jumlah banyak. Kita takut dianggap kurang mampu karena membeli bagian yang dianggap sisa atau sampah oleh orang lain. Namun, sebagai dokter, saya ingin membuka mata Anda hari ini. Di dalam plastik kresek berisi ceker dan tulang itulah tersimpan rahasia medis yang tidak akan pernah Anda temukan di dalam botol suplemen tercanggih sekalipun. Banyak pasien saya menghabiskan jutaan rupiah per bulan untuk membeli glukosamin dan kondroitin sintetik. Padahal, alam telah menyediakan pabrik kolagen tipe 2 yang paling sempurna di dalam sendi ceker ayam dan sumsum tulang sapi. Mengapa saya menyebut mereka sebagai si tukang tambal? Karena fungsi mereka bukan sekedar memberi energi, tapi secara spesifik menambal tulang rawan yang sudah tipis dan bolong-bolong akibat usia. Mungkin Anda bertanya, "Dok, apa bedanya makan daging ayam dengan makan ceker?" Bedanya sangat jauh. Daging ayam mengandung protein otot, tapi ceker ayam hampir seluruhnya terdiri dari jaringan ikat, kulit, tendon, dan tulang rawan. Secara ilmiah, ceker ayam adalah sumber kolagen tipe 2 terbaik. Kolagen tipe inilah yang membentuk lebih dari 50% dari semua protein di tulang rawan Anda dan 85 hingga 90% dari kolagen di tulang rawan sendi. Ketika Anda mengonsumsi ceker yang diolah dengan benar, tubuh Anda mendapatkan asam amino hidroksiprolin dan hidroksilisin yang sudah siap pakai untuk memperbaiki lutut Anda. Bukan hanya kolagen, ceker juga mengandung asam hyaluronat. Dalam dunia medis, asam hyaluronat sering disuntikkan langsung ke dalam tempurung lutut dengan biaya jutaan rupiah per suntikan untuk melumasi sendi yang kering. Bayangkan, Anda bisa mendapatkan pelumas yang sama hanya dengan semangkuk sup ceker yang hangat. Jika ceker adalah bahan bangunannya, maka kaldu tulang atau bone broth adalah semen cairnya. Kaldu tulang dibuat dengan merebus tulang sapi atau ayam dalam waktu yang sangat lama. Proses slow cooking ini memaksa kolagen yang keras di dalam tulang untuk luruh dan berubah menjadi gelatin. Pernahkah Anda menyimpan sup kaldu di kulkas dan keesokan harinya sup itu berubah menjadi kenyal seperti agar-agar atau jeli? Itulah tanda keberhasilan Anda. Tekstur jeli itu adalah kolagen murni. Itulah yang akan melapisi dinding usus Anda, memperbaiki pencernaan, dan sekaligus mengalir ke sendi-sendi yang beradang. Ini adalah poin yang paling sering dilewatkan orang. Jika Anda hanya merebus tulang dengan air biasa, kolagen yang keluar hanya sedikit. Rahasianya ada pada asam. Saat membuat kaldu, Anda wajib menambahkan 1 atau 2 sendok makan cuka apel atau perasan lemon ke dalam air rebusan sebelum api dinyalakan. Mengapa? Zat asam ini bertindak sebagai pelarut alami yang menarik mineral, kalsium, magnesium, fosfor, dan kolagen keluar dari struktur tulang yang keras ke dalam air. Tanpa asam, Anda hanya minum air rasa daging. Dengan asam, Anda meminum obat pemulih sendi yang sangat pekat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, ikuti langkah ini.
Pilih bahan berkualitas. Gunakan ceker ayam kampung atau tulang sapi sumsum. Proses pre-cook. Rebus sebentar ceker atau tulang selama 5 menit. Lalu buang air pertamanya untuk menghilangkan kotoran dan sisa hormon. Slow cooking. Masukkan ke panci presto selama 4-6 jam. Atau panci biasa, api sangat kecil, selama 12-24 jam. Bumbu antiinflamasi. Tambahkan jahe, bawang putih, dan kunyit. Jahe dan kunyit adalah anti nyeri alami yang kekuatannya setara dengan obat pereda nyeri tanpa efek samping ke lambung. Jadi, Bapak Ibu, mulai besok jangan lagi malu membeli ceker atau tulang sumsum. Itu adalah investasi kesehatan Anda. Namun ingat, Anda bisa makan ceker sebanyak 1 truk sekalipun. Tapi hasilnya akan 0 besar jika tubuh Anda tidak memiliki tukang lasnya. Siapakah tukang las ini? Dan mengapa ikan sarden yang murah justru lebih ampuh dari daging stik mahal untuk sendi Anda? Kita akan bongkar rahasia Marine Collagen di bab selanjutnya. Tetap di sini. Bapak Ibu, banyak orang bertanya kepada saya, "Dok, saya sudah makan banyak protein, tapi kok lutut masih kaku?" Jawabannya bukan pada seberapa banyak yang Anda makan, tapi seberapa cepat dan efisien tubuh Anda menyerapnya. Ibarat Anda memesan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah. Jika bahannya datang terlambat atau ukurannya terlalu besar untuk masuk pintu, maka perbaikan tidak akan pernah selesai. Disinilah keajaiban ikan dan putih telur bekerja. Mereka adalah nutrisi dengan jalur ekspres yang langsung menuju sel-sel sendi Anda tanpa harus mengantri lama di sistem pencernaan. Kekuatan Marine Collagen, molekul kecil, hasil besar. Mari kita bahas bintang utamanya, ikan. Kolagen yang berasal dari laut atau yang kita sebut Marine Collagen memiliki keunggulan biologis yang tidak dimiliki oleh sapi atau kambing. Secara ilmiah, molekul kolagen ikan memiliki berat molekul yang jauh lebih rendah. Bayangkan kolagen sapi sebagai sebuah bus besar, sedangkan kolagen ikan adalah sebuah sepeda motor. Di dalam usus kita, terdapat pintu-pintu penyerapan yang sempit. Bis atau kolagen sapi butuh waktu lama untuk bongkar muat dan masuk, sementara sepeda motor atau kolagen ikan bisa selap-selip dan masuk ke aliran darah dalam hitungan menit. Penelitian menunjukkan bahwa Marine Collagen diserap 1,5 kali lebih efisien daripada kolagen hewan darat. Artinya, jika Anda makan ikan sarden atau teri, nutrisinya lebih cepat sampai ke tulang rawan lutut Anda untuk mulai bekerja menambal kerusakan. Jangan buang kulit dan tulangnya. Inilah kesalahan terbesar kita, memfilet ikan dan membuang kulit serta tulangnya. Padahal, kolagen ikan tidak ada di dagingnya. Kolagen ikan menumpuk di sisik, kulit, dan tulang-tulang kecilnya. Itulah mengapa saya sangat merekomendasikan ikan sarden dan ikan teri. Mengapa? Sarden kalengan, melalui proses pemanasan tekanan tinggi, tulang sarden menjadi lunak dan bisa kita makan. Di dalam tulang lunak itulah terdapat kalsium dan kolagen yang sudah terpredigesti atau setengah cerna, sehingga sangat ramah bagi lambung lansia. Ikan teri. Ikan kecil ini adalah bom kolagen. Memakannya secara utuh berarti Anda mengonsumsi 1 paket lengkap bahan baku sendi, kalsium, fosfor, dan kolagen tipe 1. Sekarang kita beralih ke dapur Anda, ke bahan paling sederhana, telur. Jika kolagen adalah tembok sendi Anda, maka prorin adalah batu batanya. Dan putih telur adalah salah satu sumber prolin terkaya di dunia. Putih telur mengandung asam amino esensial yang sangat bersih. Mengapa saya katakan bersih? Karena bagi Bapak Ibu yang takut kolesterol atau asam urat, putih telur adalah protein yang paling aman. Putih telur hampir tidak mengandung lemak jenuh, tetapi memiliki muatan prolin yang sangat tinggi. Tanpa prolin yang cukup dari putih telur, tubuh Anda akan kesulitan merajut serat-serat kolagen baru. Jadi, kombinasi ikan sarden di siang hari dan 2 butir putih telur di pagi hari adalah strategi penambalan sendi yang tidak terkalahkan. Teknik memasak agar protein tidak rusak.
Protein dan kolagen sangat sensitif terhadap suhu yang terlalu panas. Jika Anda menggoreng ikan teri sampai kering kerontang atau menggoreng telur sampai gosong kehitaman, Anda merusak struktur asam aminonya. Tips ikan, lebih baik dikukus, dipepes, atau dijadikan sup. Jika menggunakan sarden kalengan, panaskan sebentar saja, jangan digoreng kering. Tips telur, telur rebus setengah matang atau matang sempurna jauh lebih baik daripada telur dadar yang digoreng dengan minyak banyak. Bapak Ibu, sekarang Anda tahu bahwa ikan kecil dan putih telur adalah kunci penyerapan kilat. Tapi ada satu rahasia lagi. Pernahkah Anda merasa sudah makan semua ini tapi nyeri sendi tetap datang? Mungkin karena Anda kekurangan tukang las. Tanpa satu buah murah seharga Rp2.000 ini, semua kolagen ikan dan telur tadi hanya akan numpang lewat di pembuangan tanpa jadi apa-apa. Buah apa itu? Dan bagaimana cara makannya yang benar? Jangan beranjak, karena setelah ini adalah inti dari seluruh kesembuhan sendi Anda. Bapak Ibu, bayangkan Anda sudah membeli semen terbaik, kaldu tulang, batu bata terkuat, putih telur, dan pasir kualitas super, ikan laut. Semua bahan bangunan sudah menumpuk di depan rumah Anda. Namun, tidak ada satupun tukang bangunan yang datang untuk mengerjakannya. Apa yang terjadi? Bahan-bahan mahal itu akan hancur kehujanan dan tertimbun tanah. Sia-sia, bukan? Inilah yang terjadi pada tubuh Anda saat Anda makan kolagen tanpa jambu biji dan tomat. Di dunia medis, kita mengenal sebuah proses bernama sintesis kolagen. Tanpa bantuan vitamin C dan likopen, kolagen yang Anda makan tidak akan pernah bisa menempel di sendi. Jambu biji adalah si tukang las yang menyatukan serat, dan tomat adalah perisai yang menjaganya agar tidak hancur kembali. Banyak orang mengira jeruk adalah raja vitamin C. Itu salah besar. Secara ilmiah, jambu biji mengandung vitamin C 4 hingga 5 kali lebih banyak daripada jeruk dalam berat yang sama. Satu buah jambu biji ukuran sedang sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Mengapa vitamin C begitu sakral untuk lutut? Di dalam tubuh, ada proses kimia yang disebut hidroksilasi. Ini adalah tahap di mana asam amino dari ceker dan ikan tadi dijalin menjadi serat kolagen yang kokoh. Vitamin C bertindak sebagai katalisator atau lem cair. Tanpa vitamin C, serat kolagen yang terbentuk akan sangat rapuh, mudah putus, dan tidak bisa membentuk bantalan lutut yang empuk. Ibarat Anda menjahit kain dengan benang yang lapuk. Sekali ditarik, jahitan itu akan lepas. Itulah mengapa banyak lansia yang sudah minum suplemen mahal tetap merasa nyeri, karena mereka lupa menghadirkan si tukang las jambu biji ini ke dalam perut mereka. Jika jambu biji membangun, maka tomat bertugas menjaga. Di dalam tomat, terdapat senyawa merah ajaib bernama likopen. Likopen adalah salah satu antioksidan terkuat yang pernah ditemukan alam. Lutut Anda tidak hanya menipis karena usia, tapi juga karena karat biologis yang disebut radikal bebas. Radikal bebas berasal dari polusi, makanan gorengan, dan stres. Zat jahat ini memakan kolagen Anda setiap hari. Likopen dari tomat bertindak sebagai perisai baja yang membentengi kolagen yang baru saja dibangun oleh jambu biji. Menariknya, tomat memiliki rahasia medis yang unik. Likopen akan meningkat hingga 3 kali lipat jika tomat dimasak terlebih dahulu. Jadi, jangan hanya makan tomat mentah. Tomat yang ditumis dengan sedikit minyak zaitun atau direbus menjadi saus justru jauh lebih ampuh untuk melindungi lutut Anda. Inilah protokol yang harus Bapak Ibu ikuti agar hasilnya tidak mubazir. Jangan makan terpisah. Saat Anda makan sup ceker atau ikan sargen, pastikan di jam yang sama atau maksimal 30 menit setelahnya Anda mengonsumsi jambu biji atau olahan tomat. Hindari gula berlebih. Gula adalah musuh utama kolagen. Gula menyebabkan proses glikasi,
yaitu proses di mana kolagen menjadi kaku dan rapuh seperti kerupuk. Jadi saat makan jambu biji, jangan dijadikan jus dengan tambahan kental manis atau gula pasir. Makanlah buah utuhnya. Bapak Ibu, sekarang puzzle-nya sudah mulai lengkap. Anda sudah tahu bahan bangunannya, ceker dan ikan. Anda sudah tahu penyerapan kilatnya, putih telur. Dan sekarang Anda sudah punya tukang lasnya, jambu biji dan tomat. Tapi tunggu dulu, ada satu musuh tersembunyi. Kolagen yang sudah Anda bangun susah payah bisa dimakan oleh radikal bebas dalam semalam jika Anda tidak punya pasukan penjaga terakhir. Di bab selanjutnya, saya akan perkenalkan pasukan hijau dan bagaimana cara menyusun jadwal makan 7 hari agar lutut Anda benar-benar kembali muda. Jangan lewatkan bagian terakhir yang paling menentukan ini. Bapak Ibu, kita telah sampai di bagian akhir dari misi penyelamatan sendi kita. Kita sudah bicara tentang bahan baku, tukang las, hingga perisai. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan, lingkungan tempat sendi itu berada. Bayangkan Anda membangun rumah mewah di tengah hutan yang penuh rayap. Tanpa mengusir rayap-rayap itu, rumah Anda akan tetap hancur. Di dalam tubuh kita, rayap itu bernama radikal bebas dan peradangan kronis. Disinilah sayuran hijau tua masuk sebagai pasukan penjaga yang membersihkan racun dan memastikan kolagen yang kita bangun tetap awet dan tidak cepat rusak. Mengapa saya menekankan pada sayuran yang berwarna hijau tua, seperti bayam, kangkung, daun singkong, atau sawi hijau? Karena semakin gelap warnanya, semakin tinggi kandungan klorofilnya. Penelitian medis terbaru menunjukkan bahwa klorofil bukan hanya untuk tumbuhan. Di dalam tubuh manusia, klorofil membantu meningkatkan jumlah prokolagen, yaitu tahap awal sebelum menjadi kolagen matang. Selain itu, sayuran hijau kaya akan mangan dan tembaga, 2 mineral mikro yang jarang dibahas, tapi tanpa mereka, enzim pembentuk kolagen di lutut Anda tidak akan bisa menyalakan mesinnya. Sayuran hijau juga bersifat alkali atau basah. Penyakit nyeri sendi dan pengapuran biasanya tumbuh subur di lingkungan tubuh yang terlalu asam akibat terlalu banyak makan gorengan dan tepung. Dengan makan sayuran hijau, Anda mengubah tanah di tubuh Anda menjadi subur dan sehat untuk pertumbuhan kolagen baru. Bapak Ibu, tidak perlu bingung lagi. Saya sudah susunkan jadwal makan selama 1 minggu yang mengombinasikan semua unsur. Bahan baku, ceker atau ikan, tukang las, vitamin J, dan penjaga, hijau tua. Silakan dicatat atau di-screenshot bagian ini. Senin dan Kamis, fokus kolagen tipe 2. Pagi, 2 butir putih telur rebus dengan potongan jambu biji. Siang, sup ceker ayam yang direbus lama dengan irisan jahe, tomat dimasak, dan banyak bayam. Malam, pepes tahu atau tempe untuk isoflavon pendukung tulang. Selasa dan Jumat, fokus marine collagen. Pagi, bubur oatmeal atau nasi merah sedikit dengan 1 butir telur. Siang, ikan sarden atau teri medan dimasak sambal tomat, tomatnya dihancurkan atau dimasak, plus lalapan daun singkong atau kangkung. Malam, jus jambu biji, tanpa gula dan tanpa disaring bijinya agar seratnya maksimal. Rabu dan Sabtu, fokus pembersihan atau detox. Pagi, 2 butir putih telur orak-arik dengan potongan tomat. Siang, kaldu tulang sapi atau bone broth yang dijadikan kuah untuk sayur sawi hijau atau sup sayuran lengkap. Minggu, hari bebas. Namun tetap konsumsi minimal 1 buah jambu biji sebagai kunci harian. Sambil menjalankan menu ini, saya harus ingatkan satu hal pahit. Gula dan tepung adalah racun bagi kolagen. Ada proses yang disebut glikasi. Saat Anda makan gula berlebih, gula itu akan menempel pada serat kolagen dan membuatnya menjadi karamel yang rapuh.
Kolagen yang harusnya kenyal seperti karet berubah menjadi keras seperti kaca yang mudah pecah. Jika Anda makan sup ceker, tapi setelahnya minum teh manis atau makan gorengan tepung, maka manfaat cekernya akan hilang tertutup dampak buruk gula. Bapak Ibu, kesembuhan tidak datang dari satu pil ajaib, tapi dari apa yang Anda letakkan di piring Anda setiap hari. Jangan menyerah pada usia. Lutut yang nyeri bukanlah nasib, tapi sinyal bahwa tubuh Anda sedang berteriak minta bahan baku. Mulailah dari pasar tradisional besok pagi. Cari ceker, cari ikan sarden, beli jambu biji. Lakukan dengan konsisten selama 60 hingga 90 hari. Saya ingin mendengar cerita sukses Anda di kolom komentar. Mari kita buktikan bahwa masa tua bisa dijalani dengan tegak, aktif, dan tanpa nyeri. Jika video 25 menit ini mengubah cara pandang Anda tentang kesehatan, bagikan ke grup WhatsApp keluarga Anda. Satu kali Anda berbagi, mungkin Anda sedang menyelamatkan orang tua atau sahabat Anda dari kursi roda. Saya Dr. Darmawan, tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di Rahasia Medis berikutnya.